Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan di kelas 3 SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Masih bersama Pak Arga. Kali ini kita masih di pelajaran 7 ya, tentang aktivitas air. Baik, bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga sehat semua ya. Jika ada yang sakit, mari kita doakan bersama agar teman-teman kita yang sakit diberikan kesehatan agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, bagaimana? Kita sudah melewati mid semester ya, atau PTS semester genap. Jadi kita berdoa bersama supaya hasil nilai dari anak-anakku semua itu mendapatkan nilai yang terbaik serta bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, seperti biasanya untuk sebelum memulai video pembelajaran pada hari ini, pastikan kondisi kalian sudah nyaman, tidak terburu-buru, supaya ketika menyimak video pembelajaran hari ini bisa sangat mudah dipahami. Oke, kalau gitu kita akan mulai dengan doa sebelum belajar. Doa akan Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Alhamdulillah. Baik, untuk kita mengetahui dulu ya tujuan pembelajaran kita di pelajaran 7 tentang aktivitas air. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami prosedur gerak dasar mengambang atau water treatment dan meluncur di air serta menjaga keselamatan diri dan atau orang lain dari aktivitas air. Kemudian poin kedua, mempraktikkan gerakan dasar mengambang atau water treatment dan meluncur di air serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dari aktivitas air. Nah, seperti kita pahami dulu, di peta konsep aktivitas air ini itu ada 2 sub materi. Yang pertama itu tentang renang yang sudah kita bahas di minggu lalu ya, sebelum mid semester. Yang kedua, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menjaga keselamatan diri dan orang lain. Nah, ini yang udah kita bahas ya tentang renang, aktivitas sebelum masuk kolam, mengambang dan meluncur. Nah, sekarang kita akan membahas di poin pertama yaitu menjaga keselamatan diri dalam aktivitas air. Kemudian poin kedua, menjaga keselamatan orang lain dalam aktivitas air. Baik, kita akan masuki di submateri B yaitu menjaga keselamatan diri dan orang lain. Saat berenang, kalian tidak boleh melupakan aspek keselamatan. Kalian harus memperhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Jadi untuk anak-anak Bapak yang pernah atau sering ya di kolam renang, dalam melakukan aktivitas air itu meskipun menyenangkan, itu jangan lupa kita melupakan aspek yang paling utama yaitu keselamatan. Jadi untuk keselamatan ini sangat penting karena sangat bahaya gitu kita melakukan aktivitas air ini jika sembarangan. Apalagi jika kita tidak memperhatikan keselamatan kita, itu akan berimbas dengan keselamatan orang lain. Jadi untuk yang lebih utama yaitu keselamatan kita terlebih dahulu agar orang lain di sekitar kita saat melakukan aktivitas air itu merasa selamat dan nyaman.
Nah, ini satu, menjaga keselamatan diri dalam aktivitas air. Kalian mesti berhati-hati saat melakukan kegiatan di air. Walaupun menyenangkan, tetap harus waspada. Ada beberapa bahaya yang sering terjadi, antara lain: A. Badan tidak seimbang. B. Terkena tekanan gelombang air sehingga tenggelam. C. Kram perut juga sangat berbahaya yang menyebabkan tidak bisa bergerak. D. Kepala terbentur dinding kolam. E. Berbenturan dengan teman. Nah, ini kita bahas dikit dulu ya. Jadi ketika kita di aktivitas air seperti di poin A ini, badan tidak seimbang itu jika kita belum lancar ya saat melakukan aktivitas air, ya kita pelan-pelan gitu. Jangan ketika kita belum menguasai gerakan namun kita udah terjun ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga keseimbangan kita. Kemudian yang biasanya terkena tekanan gelombang air ya di poin B ini, sehingga kalian tenggelam, itu yang dimaksud ialah ketika kita bermain, nah ada salah satu orang yaitu melompat-lompat, nah terkenalah gelombang dari tekanan air tersebut. Nah, kemudian nih yang paling penting yaitu poin C, kram perut juga sangat berbahaya yang menyebabkan tidak bisa bergerak. Ini yang harus dihindari. Jadi maka dari itu yang sebelum kita bahas tentang pemanasan sebelum melakukan aktivitas air itu ya ini untuk menghindari kram perut, karena sangat berbahaya ya. Karena kalau sudah di dalam air, saat kita mengalami kram perut itu kita sudah tidak bisa bergerak gitu. Ini yang sangat berbahaya. Jadi sangat diwajibkan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, selebihnya untuk di poin D dan E, kepala terbentur nih ya, itu jangan terlalu berlebihan saat kita melakukan terjun dari kolam. Kemudian yang E, yang seperti biasanya kalau udah rame-rame itu kan pasti bakal terbentur ya dengan teman saat kita berenang gitu. Jadi perlu juga kita menjaga jarak agar tidak terbentur. Nah, ini pencegahan saat aktivitas air. Untuk mencegah hal yang membahayakan di dalam air, lakukan langkah berikut. A. Jika belum mampu mengambang secara mandiri, gunakan pelampung. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, jika belum menguasai gerakan renang, sangat diwajibkan untuk menggunakan pelampung. Karena sebagai pemula itu harus lebih diutamakan keselamatan, yaitu dengan menggunakan pelampung. B. Sebelum melakukan gerakan di air, lakukan pemanasan secukupnya agar tidak terjadi kram. Ya, seperti ini ya. Jadi benar-benar sangat diwajibkan gitu. Pemanasan yang sangat cukup dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dimaksimalkan agar kita terhindar dari kram perut. C. Kenalkan diri kalian dengan suhu air kolam dengan cara membasahi tubuh dengan air kolam sebelum masuk kolam. Jadi untuk beradaptasi dengan suhu di dalam air itu sangat penting, karena kalau kita kan di aktivitas seperti biasanya itu, apalagi di suhu yang panas, kemudian kita akan masuk ke dalam air itu sangat berbahaya ya. Jadi sangat dianjurkan ketika kondisi panas terik gitu, saat kita ingin melakukan aktivitas air itu kita diusahakan untuk membasahi tubuh kita secara perlahan. Itu gunanya untuk agar tubuh kita ini tidak kaget ya, atau tidak sensitif dengan suhu air. Kemudian D. Perhatikan sekitar kalian saat melakukan gerakan di kolam renang. Jadi jika ada yang main terjun-terjunan itu ya sangat dihindari dulu ya untuk kalian pemula. Nah, ini jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang sedang bermain terjun-terjunan. Nah, ini untuk para kalian yang sedang
belajar berenang. Jadi anak-anak Bapak untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian F, istirahatlah jika kalian merasa lelah, jangan dipaksakan. Ya, jadi jangan diporsir gitu. Mentang-mentang di dalam kolam renang itu sangat menyenangkan, itu kalian bisa jadi lupa dengan rasa lelah, sehingga ketika di puncaknya rasa lelah itu langsung membahayakan, dan itu efeknya bisa terjadi kram perut seperti itu. Jadi ketika sudah merasa lelah itu jangan dipaksakan. G, laksanakan nasihat dan peringatan-peringatan dari guru. H, jika kalian tenggelam, kalian harus tenang. Biar tubuh kalian ke dasar kolam. Setelah kaki menyentuh lantai dasar kolam, kedua kakimu menolak dengan kuat sehingga badanmu naik ke atas permukaan. Jadi ketika kalian saat tenggelam ya, ini ketika hal terjadi tenggelam, kalian jangan panik. Jadi kalian harus tenang, karena tenggelam itu akan berbahaya jika kita dalam kondisi panik. Jadi seberusaha mungkin kita harus tenang, karena ketika kita udah tenang, tubuh kita akan tenggelam secara perlahan dan akan menyentuh ke dasar kolam. Nah, tekniknya itu ketika kita sudah menyentuh di dasar kolam, kemudian kita langsung menolak ke atas sekuat-kuatnya, sehingga badan kita akan meluncur ke permukaan air. Jadi seperti itu ya. Ini salah satu cara ketika kita merasa tenggelam. Hal yang paling utama yaitu jangan panik. Oke? Jangan panik. Biarkan itu kondisi kita akan merasa tenggelam. Nanti ketika sampai dasar kolam, kita langsung menolaknya secara kuat. Nah, nanti kita akan timbul lagi di permukaan air. Nah, ini 2, menjaga keselamatan orang lain di air. Dalam kegiatan di air pasti bercampur dengan teman atau orang lain, maka kalian harus berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Lihatlah ke sekitar kalian jika mau melakukan kegiatan aktivitas air. Hal ini dilakukan agar tidak membahayakan orang lain. Kalian juga harus mampu menjaga keselamatan orang lain, baik dalam keadaan normal maupun saat terjadi keadaan darurat. Jadi benar-benar kita harus menjaga diri kita terlebih dahulu agar tidak membahayakan orang lain ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain. A. Jangan membahayakan orang lain saat kalian berlatih maupun bermain di air. Nah, ini jangan mengganggu ya, maksudnya. B. Berilah pertolongan bagi teman atau orang lain yang mengalami tenggelam. Jadi jika kalian bisa mampu menolongnya, nah tolonglah teman atau orang lain yang mengalami tenggelam. C. Lemparkan ban atau pelampung ke arah tangan yang akan ditolong. Jadi ketika dia tenggelam, langsung kita lempar ban atau pelampung ya di sekitaran orang yang tenggelam. D. Berteriaklah minta tolong kepada orang lain di sekitar kolam kalau ada melihat seseorang yang tenggelam. E. Laporkan segera kepada guru jika ada teman yang membutuhkan pertolongan. Baik, untuk minggu ini kita akan latihan soal harian ini aja ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Jawab soal berikut dengan baik dan benar. Oke, ini pertanyaannya. 1. Aktivitas apa yang seharus dilakukan sebelum berenang? 2. Langkah apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain? 3. Langkah apa saja yang harus kalian lakukan untuk menjaga keselamatan diri sendiri? Oh, ada juga yang terakhir. Langkah apa saja yang harus kalian lakukan pada saat tenggelam? Nah, baik, ini Bapak berikan 4 soal.
dari 4 soal ini kalian jawab ya. Bapak rasa kalian sudah paham. Jadi jawab soal-soal berikut dengan baik dan benar ya, seperti ini soalnya. Baik, syarat mengumpulkan tugas. 1. Tulis jawaban tugas latihan soal berikut di buku tulis. Kemudian fotokan jawaban di buku tulis tersebut dan kirim via WA Bapak ya. Nah, ini WA Bapak yang khusus PJJ ya. Di 0838 0459 7664. 2. Setiap tugas wajib menyertakan nama, kelas, dan nomor absen. 3. Untuk tugas latihan soal wajib menulis menggunakan pulpen agar pada saat difoto terlihat jelas. Jadi diwajibkan ya untuk anak-anak Bapak untuk menggunakan pulpen, karena beberapa hari yang lalu itu ada mengirimkan tugas ditulis ya menggunakan pensil. Nah, pada saat difoto itu nggak jelas. Jadi untuk antisipasinya anak-anak Bapak menggunakan pulpen ya, supaya terlihat jelas gitu saat menulis. 4. Jawablah latihan soal tersebut dengan baik dan benar. Dibolehkan untuk membuka buku. Oke. Baik, itu saja ya anak-anak dari materi pada hari ini tentang aktivitas air. Dan berikut tadi sudah Bapak berikan tugasnya. Untuk latihan soal hanya 4 saja ya. Jadi alhamdulillah kita sudah berakhir di materi 7, yaitu tentang aktivitas air. Jadi insya Allah minggu depan kita akan ulangan formatif. Baik, itu saja dari video pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.